Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra. Pendengar, seperti yang tadi kami sampaikan, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana upaya-upaya yang terus dilakukan oleh Polsek Rokga untuk bisa mewujudkan tertib berlalu lintas dan untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Rokga. Nah, untuk memperbincangkan ini lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sutarjana selaku Wakapolsek Rokga. Om Swastiastu, Bapak, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi, Bu. Iya, sebelumnya terima kasih sudah hadir di RRI Singaraja. Perjalanan lumayan jauh ya dari Rokga ya Pak, hingga ke Singaraja Nike untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng tentunya. Dan pendengar, Anda juga masih dapat ikut beratensi nanti di 0362246644 terkait dengan berbagai hal yang mungkin ingin Anda tahu terkait dengan tata tertib berlalu lintas, kemudian juga situasi lalu lintas bagaimana, serta juga untuk upaya-upaya menekan angka kriminalitas dan untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Rokga. Anda bisa ikut bergabung di 24644 serta di 081 1399 9790. Baik, Pak Wakapolsek, kalau kita berbicara tentang keamanan nih ke saat ini bagaimana sebenarnya Pak wilayah Rokga, suasana, keadaan dan situasi terkini di wilayah Rokga terkait dengan Kamtibmasnya? Silakan Pak Sutarjana. Terima kasih. Jadi kita sebelum menyampaikan seperti biasa saya ucapkan Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan yang baik ini bagi pemirsa atau masyarakat secara umum, khususnya wilayah hukum Polsek Rokga, jadi situasi secara umum Kamtibmas masih tetap kondusif. Jadi dengan demikian kami dari kepolisian khususnya Polsek Rokga tetap melaksanakan upaya-upaya untuk menekan terjadinya hal-hal atau kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Rokga. Jadi di bawah pimpinan kami, jadi Bapak Kompol I Gusti Sudarsana SST, jadi beliau selalu mengingatkan
dan memerintahkan kepada kami semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing di polisi wilayah khususnya Polsek Groga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Iya, baik. Untuk saat ini berarti masih kondusif ya Pak ya untuk situasi keamanan dan juga Kamtibmas wilayah Groga. Nah, kalau bisa diinformasikan juga Pak, mungkin untuk di Groga itu salah satu daerah yang banyak adanya pelanggaran itu di bidang apa atau di sektor mananya Pak yang memang banyak ada pelanggaran di wilayah hukum Polsek Groga? Silakan Pak Sutarjana. Okay. Kalau secara umum itu merata semua, cuma pada bulan-bulan ini itu pelanggaran itu sudah bisa kami tekan. Jadi sekecil apapun, karena kenapa? Seperti yang baru saya sampaikan, kami tetap melakukan suatu kegiatan-kegiatan dari fungsi intel kita terus melakukan penggalangan. Jadi ke semua sektor yang ada di masing-masing desa, kemudian dari Babin Kamtibmas itu terus berupaya melaksanakan pendekatan-pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, baik itu tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh politik, untuk bisa kita bersama-sama ajak kita untuk menjaga situasi wilayah hukum Polsek Groga ini agar tetap dalam keadaan aman. Karena kenapa? Pada bulan-bulan ini betul-betul bisa kita serukan, Bu. Jadi nihil, tidak ada kegiatan apa-apa atau pelanggaran apa-apa. Nah, kemungkinan seperti biasa atau yang sering kita lihat hanya anak-anak muda, ya biasa namanya anak-anak muda di malam-malam minggu, bahkan ya membawa kendaraannya, itu biasa istilahnya dia lakukan lebih daripada 2-3 orang, ada yang memakai helm dan ada yang tidak. Itu sudah kami lakukan peneguran, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pendekatan dengan orang tuanya dan yang bersangkutan, sehingga bulan ini betul-betul zero, Bu. Jadi nihil, tidak ada pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polsek Groga. Ya, artinya pada saat misalnya ada malam minggu ataupun hari-hari libur, jelang hari libur, itu ada peningkatan pengamanan ya Pak di wilayah hukum Groga. Betul, Bu. Jadi betul, atas perintah pimpinan setiap malam minggu kami selalu melakukan upaya seperti misalnya kita melakukan patroli bersama, Bu. Patroli bersama. Jadi kita bergabung dengan instansi terkait untuk melakukan patroli, di mana pada titik-titik tertentu sudah kami gambarkan sketsa. Kita tetap melaksanakan pendekatan secara persuasif. Jika ada sekelompok atau beberapa anak-anak muda yang nongkrong di malam minggu melewati daripada jam-jam tertentu, misalnya sampai jam 12, bahkan sampai jam 01, kami lakukan peneguran atau penyampaian kepada mereka itu, pertama agar bubar untuk dia pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, jika di sana kita menemukan suatu barang atau benda yang mungkin kami curigai merupakan minuman keras, ya kami ambil. Jika itu benar, ya kami amankan dan dia suruh pulang. Itu yang pernah kami lakukan selama ini di wilayah hukum Polsek Groga, Bu. Iya, sejauh ini Pak ada yang terjaring tidak Pak untuk anak-anak muda ataupun anak-anak remaja ini dalam operasi tersebut begitu ya, yang ada yang membawa hal-hal yang tidak perlu dibawa ataupun ada yang menggunakan penyalahgunaan obat-obatan misalnya yang ditemukan di wilayah hukum Polsek Groga? Jadi beberapa waktu ini, beberapa bulan ke belakang ini, selama kami melakukan operasi gabungan atau patroli bersama dengan instansi terkait, baik dari kecamatan, dari Satpol PP maupun dari Koramil, kami melakukan upaya itu, belum pernah kami temukan adanya hal-hal yang bisa menimbulkan suatu gangguan keamanan, misalnya minuman keras atau obat terlarang, belum pernah kami lakukan.
kami tetap melakukan pengecekan langsung, dan itu sudah kami lakukan beberapa kali, Bu. Jadi selama ini sehingga belum pernah kami temukan adanya barang-barang yang terlarang. Iya, berarti masih aman ya Pak ya untuk prosesnya. Sementara masih aman, Bu. Ya, sejauh ini untuk laporan masyarakat pun ada tidak Pak yang merasa resah, kemudian juga merasa terganggu dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh remaja di malam-malam jelang hari libur misalnya? Pada awalnya memang dengan adanya penyampaian seperti itulah kami berupaya melakukan kegiatan atau langkah-langkah persuasif setiap malam. Khususnya pada malam minggu kami meningkatkan kegiatan dengan menambahkan personil untuk melakukan patroli bersama, sehingga ke belakang ini sudah tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat, karena kemungkinan dengan adanya atau dari warga atau dari remaja mengetahui bahwa operasi atau patroli bersama ini kami tetap lakukan, sehingga setiap malam minggu 2 bulan yang lalu sudah tidak ada lagi yang nongkrongan anak muda. Iya, baik, berarti memang sudah tidak ada lagi anak-anak muda yang melakukan kegiatan-kegiatan berlebihan ya Pak ya di jelang-jelang hari libur. Dan untuk jelang pemilu mungkin Pak ada tidak Pak intensifikasi untuk pengamanan untuk bisa menghindari adanya konflik, kemudian menghindari adanya kegiatan-kegiatan yang memicu konflik juga di wilayah hukum Polsek Roga. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi seperti biasa dengan menjelang pemilu atau pesta demokrasi, selama ini kami dari Polsek Groga seperti tadi sudah disampaikan bahwa kami tetap melakukan upaya pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Apalagi sekarang dapil untuk pemilu ini kan hanya satu kecamatan Bu, jadi tidak dari kecamatan-kecamatan lain, sehingga pemetaan yang kami lakukan terhadap personil itu sudah jelas, sehingga ya mudah-mudahan kedepannya lagi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan itu sudah kami upayakan, kami lakukan dari tahapan-tahapan awal Bu, sehingga hari ini atau bulan ini atau minggu ini tidak ada hal-hal yang menonjol Bu. Jadi biasa-biasa saja situasinya untuk khususnya Polsek Groga Bu. Ya, baik, berarti untuk keamanan juga masih landai-landai saja begitu ya Pak ya. Iya, Bu, betul. Untuk peran Babin bagaimana Pak untuk di wilayah Polsek Groga nih? Nah selama ini jadi atas perintah pimpinan, jadi peran Babin betul-betul sangat baik, sangat aktif, karena di setiap hari walaupun itu jam atau hari libur, jika ada kegiatan mereka selalu hadir. Nah jika jam-jam kerja itu diwajibkan untuk harus turun ke desa binaannya masing-masing dengan berbagai macam kriteria kegiatan yang telah ditentukan, sehingga selama ini khusus di Polsek Groga itu betul-betul Babin kami sangat aktif. Demikian. Ya, Babin juga sudah melakukan perannya masing-masing begitu ya. Iya, Bu. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak di daerah Polsek Hukum Groga itu kesadarannya untuk juga ikut andil dalam menjaga Kamtibmas Nike, bagaimana Pak dari pengamatan Polsek Groga sendiri? Nah selama ini dari semua elemen masyarakat Bu, jadi tokoh-tokoh masyarakat sudah kami datangi, jadi tokoh-tokoh itu dari desa ke desa, beliau komitmen siap membantu Polsek Groga dalam mewujudkan atau menciptakan situasi wilayah hukum Polsek Groga agar tetap kondusif, dan itu sudah disampaikan beberapa kali setiap ada pertemuan-pertemuan penting, dan kami memohon kepada mereka itu untuk bisa diajak kerjasama Bu. Iya, baik, berarti memang untuk peran masyarakat juga sudah aktif. Nah untuk Jumat curhat bagaimana Pak? Untuk keluhan-keluhan apa yang diutarakan oleh masyarakat di setiap sesi Jumat curhat di wilayah hukum Polsek Groga?
berdasarkan catatan kami, Bu. Jadi selama melaksanakan kegiatan Jumat Curhat itu yang dominan sekali tentang pupuk, Bu. Jadi mereka mungkin pupuk subsidi, mereka selalu menyampaikan bahwa agak sulit untuk mencarinya. Kemudian dari nelayan dia menanyakan tentang pembelian daripada BBM-nya. Jadi khususnya dalam hal ini adalah solar, Bu. Mereka selalu menyampaikan hal itu karena menurut beberapa warga yang menanyakan setiap kami melakukan itu, selalu itu yang disampaikan, dan kami sudah sampaikan kepada pimpinan untuk menindaklanjuti dan benar. Karena kenapa masyarakat selama ini kesulitan mencari, jika untuk petani khususnya, Bu, jadi petani untuk mesin traktornya itu perlu dia membeli solar, harus meminta surat keterangan dari desa. Nah, di sanalah kendalanya dia, Bu, sehingga memohon kepada instansi terkait untuk bisa membantunya. Demikian, Bu. Kemudian bagaimana Pak untuk peran dari Polsek sendiri melihat keluhan masyarakat tersebut selain melaksanakan koordinasi bersama dengan pihak-pihak terkait? Nah, selama ini dari adanya masukan saran pendapat seperti itu, kami dari pihak kepolisian khususnya Polsek Groga sudah mengadakan koordinasi kepada instansi terkait, kemudian kepada penyalur-penyalur untuk bisa dimudahkan dengan batasan-batasan tertentu, Bu. Yeah. Baik, Pak Wakapolsek, salah satu mungkin kasus yang sering mencuat di berbagai daerah yaitu TPPO, tindak pidana perdagangan orang, begitu. Yeah. Nah, kalau untuk di wilayah hukum Polsek Groga bagaimana, Pak? Apakah memang ada juga indikasi ditemukannya ada masyarakat yang berniat untuk berangkat kerja ke luar negeri tapi malah terjerat dalam TPPO? Untuk selama ini khusus untuk di wilayah hukum Polsek Groga itu belum ada, Bu. Jadi belum ada, karena sudah disampaikan jika ingin bekerja keluar itu agar betul-betul melalui jalur-jalur yang resmi, jangan sampai nanti dia di salah jalan gitu misalnya, sehingga terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, selama ini di wilayah hukum Polsek Groga itu belum terjadi, Bu. Upaya preventif yang dilakukan, Pak, selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, mungkin melibatkan pihak desa juga untuk sosialisasi atau bagaimana, Pak, yang dilakukan? Benar, Bu. Jadi benar, kami beberapa kali sudah melakukan hal seperti itu di beberapa desa untuk menyampaikan, khususnya di tempat-tempat pariwisata. Itu sudah kami sampaikan dengan instansi terkait, dengan perangkat-perangkat desa setempat, agar menyampaikan kepada warganya jika ada yang ingin untuk berangkat ke luar negeri harus betul-betul selektif, prioritas istilahnya, untuk mencari yang betul-betul resmi. Jangan mudah dipengaruhi dengan omongan-omongan yang istilahnya kurang begitu bertanggung jawab. Iya, baik. Berarti memang untuk upaya-upaya preventif juga terus dilakukan begitu untuk bisa mencegah adanya korban-korban TPPO kembali, begitu ya Pak Wakapolsek ya. Nah, untuk di Groga sendiri kan ada beberapa pelabuhan begitu ya Pak ya, yang memang menjadi salah satu pintu masuk, baik yang pelabuhan besar ataupun yang kecil-kecil begitu, bisa masuk melalui perahu dan lain-lain begitu. Nah, untuk pengetatan penjagaan di pintu-pintu masuk di wilayah Bali ini apa, Pak, yang dilakukan dari pihak Polsek Groga sendiri? Jadi kalau di wilayah, kalau di wilayah hukum Polsek Groga itu kalau yang besar kan belum, cuma ada di Celukan Bawang, Bu. Nah, Celukan Bawang itu sudah diwilayahi oleh Polsek Celukan Bawang, Bu. Nah, kemudian kalau yang kecil-kecil itu ada cuma satu di daerah Sumber Kime, itu namanya itu pelabuhan rakyat untuk perahu-perahu nelayan, dan itu kami selalu memantau, yang mana setiap harinya itu tetap Babin Kamtibmas itu sudah tetap memantau ke sana, Bu, di daerahnya, karena
kebetulan juga babenya dekat di sana, jadi setiap saat bisa memantau situasi di sana dan ditambah dengan patroli kita, Bu. Jadi patroli kita kan setiap hari kita bergerak untuk memantau itu, menambah jika ada info-info yang akan misalnya ada kapal dari luar masuk itu selalu masuk, kami lakukan patroli ke sana untuk mengecek kebenaran dan hal tersebut. Demikian. Tapi sejauh ini untuk pelabuhan kecil itu masih dimanfaatkan, Pak, untuk keluar masuknya yang mau datang ke Bali ataupun yang mau keluar dari Bali. Nah itu khusus kadang-kadang, Bu, kadang-kadang untuk nelayan saja itu, tetapi jarang terjadi sampai dia sandar di tempat itu. Jarang terjadi, paling hanya menurunkan ya namanya ikan gitu, paling banyak di sana cuma 2-3 jam, setelah itu balik lagi di sana. Kalau secara maraton itu di sana tetap untuk sampai bermalam dan lain sebagainya, itu selama ini belum pernah terjadi, Bu. Jikalau memang ada yang berniat untuk bermalam di sana harus meminta izin atau bagaimana, Pak, teknisnya? Betul, Bu, kami tetap untuk mengecek tentang kelengkapan semuanya, jadi maksud dan tujuannya. Tapi selama ini itu belum pernah, hanya beberapa terjadi hanya menurunkan ikan saja. Itu untuk 1-2 jam dia balik lagi, Bu. Ya, baik. Pendengar, kami juga masih mengundang atensi Anda untuk dapat berbincang, bertanya mungkin ya, ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan Kaptimas, kemudian lalu lintas dan situasi terkini dan upaya-upaya apa yang diintensifkan. Anda bisa ikut bergabung mendengar di 0362-24644. Kami juga masih bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Singaraja. Ada Pak Wakapolsek Grogga, Pak Sutarjana, begitu ya. Kita akan masih membahas seputar dengan keamanan, kemudian ketertiban Grogga, atau mungkin Anda masyarakat dari Grogga, warga Grogga yang mengalami berbagai gangguan Kaptimas mungkin yang ingin Anda utarakan di sini agar ada peningkatan keamanan. Nah, Anda bisa berbincang juga, Anda bisa menyampaikan atensi Anda kembali. Kami undang di 0362-24644 serta di 081-1399-9790. Kami nantikan atensi Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti tentunya. Masih bersama dengan Wakapolsek Grogga, ada Bapak Sutarjana ya, yang akan menghadirkan beberapa informasi terkini juga hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, sebelum kita lanjutkan Pak Wakapolsek, kita akan jeda dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat tentunya. Dan tetaplah bersama kami mendengar di Dialog Hai Bali Ken-Ken, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kegiatan trekking kita mulai dari Desa Lemoke, yaitu tidak menyasar air terjun saja, Bu. Kita ke Rais Teras. Saat ini di Indonesia ditemukan lagi kasus polio yang sebetulnya sudah dianggap tidak ada. Nah, ini tentu saja berhubungan dengan program Minapadi adalah program unggulan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat desa, kami hadirkan Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia merupakan siaran penyampaian informasi di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya. Dengarkan Kiprah Indonesia setiap hari dari jam 5:30 sampai jam 6 sore. Dan setiap Kamis kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Ros, kita jalan-jalan yuk. Aku punya motor baru nih. Ayo, Mir. Ayo naik cepetan, kita keliling kota. Oke, tunggu sebentar ya, aku ambil helm dulu. Ih, gak usah pakai helm, kan kita juga udah pakai kerudung. Jadi gak usah repot-repot pakai helm. Loh, walaupun kita sudah menggunakan kerudung, kita juga tetap harus menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri jika suatu saat terjadi kecelakaan. Gitu ya. Makasih ya udah ngingetin aku. Aku mau ngambil helm dulu deh kalau gitu. Jauh dekat, selalu menggunakan helm. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma.
Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sakerti Loke Bali. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya Rizka Desiantra, pendengar. Dan saya tidak sendiri, kita juga masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Ada Pak Sutarjana selaku Wakapolsek Grogak ya. Pak Sutarjana masih bersama kami tentunya. Dan untuk Anda yang akan bergabung di 24644 kami buka untuk 3 orang pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, ingin menyampaikan atensi Anda di 24644 ya. Langsung diangkat teleponnya, langsung bisa bertanya dan juga menyampaikan atensi Anda di 081 139999790. Juga bisa Anda ikut bergabung untuk menyampaikan atensi Anda di via WhatsApp program 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Baik, Pak Sutarjana, terkait dengan situasi terkini di Grogak nih ya. Salah satunya adalah yang kemarin baru saja kita tahu terjadi kebakaran hutan di beberapa titik di wilayah Grogak begitu. Nah, untuk andil dari Polsek sendiri bagaimana Pak untuk penanganan kebakaran hutan yang terjadi di Grogak beberapa waktu yang lalu? Baik, terima kasih Bu. Jadi kembali kita dalam channel ini, jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh penyiar bahwasanya memang benar beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu di wilayah hukum Polsek Grogak, khususnya di Desa Pemuteran Bu, itu memang terjadi kebakaran hutan. Namun jaraknya itu cukup jauh, lumayan dari desa, kurang lebih itu mendekati sudah 2 atau 3 kilo Bu, dari istilahnya kalau kita di TKP itu kan ada namanya Pura Batu Korsi Bu. Nah itu ke selatannya lagi, ke selatan dan ke barat itu kurang lebih melewati dari 2 bukit Bu. 2 bukit, dan mungkin karena situasi dan cuaca seperti sekarang ini, kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kebakaran itu banyak, sehingga dengan adanya peristiwa itu kami dari Polsek Grogak langsung bertindak dan mendatangi TKP itu. Kemudian kami koordinasi dengan beberapa instansi, diantaranya perangkat desa, kemudian dari pihak kehutanan Bu, jadi pihak kehutanan dalam hal ini Polhut, untuk kita bersama-sama mengantisipasi terjadinya itu supaya tidak meluas. Dan beberapa hari, kurang lebih 2 hari, api itu sudah bisa dipadamkan Bu.
Baik, berarti Andilnya juga bekerja sama langsung ya Pak ya. Nah untuk langkah-langkah preventif kemudian Pak, bagaimana Pak untuk bisa menekan dan agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan di beberapa titik yang rawan kebakaran hutan di wilayah hukum Polsek Roga? Baik, terima kasih Bu. Jadi dengan adanya peristiwa seperti itu, kami dari kepolisian sudah bekerja sama dengan perangkat desa di wilayah hukum Polsek Roga untuk menyampaikan jadi kepada masyarakat agar berhati-hati jika saat naik ke hutan, khususnya kepada masyarakat yang mencari rumput atau mencari dahan, lanting di sana, untuk tidak diizinkan membawa rokok, Bu. Tidak diizinkan untuk membawa rokok ke sana. Nanti siapa tahu karena kelalaian atau kelupaan daripada warga itu sehingga dibuang begitu saja. Apalagi situasi musim panas yang berkepanjangan seperti ini ditambah dengan tiupan angin yang kencang sehingga mudah sekali menimbulkan terjadinya percikan-percikan api, dan itu sudah disampaikan kepada warga masyarakat melalui Babin Kamtibmas, melalui perangkat desa. Disarankan kepada warga masyarakat yang mau mencari rumput atau pergi hutan agar tidak membawa korek ataupun rokok, Bu. Itu sudah kami upayakan. Ya, baik, berarti efektivitasnya adalah tidak mengizinkan masyarakat untuk membawa rokok ataupun yang berbau-bau api begitu jika naik ke atas begitu ya Pak ya. Siapa yang kemudian mempunyai peran untuk bisa mengawasi itu dan itu berjalan dengan baik Pak di wilayah di titik-titik yang rawan terjadinya kebakaran begitu? Apakah masyarakat, pihak desa atau pihak kepolisian kembali? Sementara ini Bu, kami selalu berkoordinasi dengan beberapa pihak atau instansi untuk bersama-sama kita berkolaborasi melakukan kegiatan kadang-kadang patroli untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama menjaga situasi hutan wilayah Groga itu betul-betul tetap dalam keadaan aman, tidak terjadinya kebakaran. Nah, untuk mengantisipasi itu sudah kami sampaikan kepada masing-masing wilayah desanya agar betul-betul disampaikan, sehingga selama ini kurang lebih sudah hampir 10 hari itu sudah bisa dilakukan, Bu. Ya, baik. Kita ke WhatsApp kali ini Pak, sudah ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp Programa 1. Selamat pagi untuk Pak Nengah yang ada di Tejakula, ingin bertanya terkait dengan Selamat pagi Pak Wakapolsek, salam kenal. Saya ingin bertanya terkait dengan pengamanan untuk pengendara sepeda motor yang melintas di wilayah Groga begitu. Beberapa kali saya lewat di jalan sana itu ada beberapa masyarakat yang melintas di jalan besar tidak menggunakan helm, dan itu sangat berbahaya apalagi melihat jalur tersebut adalah jalur-jalur yang sering dilalui sepeda motor dan juga mobil-mobil besar. Nah, mohon untuk pengamanannya di daerah tersebut agar tidak terjadi kecelakaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nengah ya untuk atensinya luar biasa sekali begitu. Bisa langsung ditanggapi mungkin Pak Wakapolsek, bagaimana Pak terkait dengan masyarakat yang masih belum menggunakan helm dan juga masih belum tertib lalu lintas. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi masukan, saran atau pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Nengah dari Tejakula. Om Swastiastu Pak Nengah, selamat pagi. Jadi selamat bersua kembali. Jadi pada kesempatan ini apa yang telah Pak Nengah sampaikan, jadi itu awalnya memang ada beberapa pengendara sepeda motor yang ada yang tidak memakai helm, dan kami tetap melakukan pantauan Pak. Jadi patroli setiap saat, jika saat kami patroli menemukan hal itu kami tetap kasih teguran yang simpatik kepada warga. Kemudian kami kasih warning dia, kasih istilahnya beberapa teguran. Nah, jika misalnya beberapa hari kemudian ketemu lagi mereka seperti itu, akan ditindak tegas Pak Nengah. Tetapi bulan-bulan ini sudah bisa kami tekan
sekecil mungkin Pak Nengah. Jadi terima kasih atensinya Pak Nengah. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini Polsek Groga ini tetap dalam keadaan kondusif Pak Nengah. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Nengah atas atensinya. Untuk Anda yang lain mendengar, silakan kami undang juga atensi Anda. Bisa ikut bergabung, bisa ikut bertanya terkait dengan berbagai upaya-upaya yang terus dilakukan begitu ya di 0362 24644 serta di 081 139999790. Kami nantikan untuk atensi Anda untuk dapat berbincang, menyampaikan juga apa yang memang ingin Anda sampaikan terkait dengan pengamanan, Kamtibmas dan lain-lain bersama dengan Wakapolsek Groga Bapak Sutarjana. Dan di via telepon, terima kasih untuk Anda yang mungkin sudah miss call untuk WhatsApp. Bisa langsung di 24644 ya pendengar ya, bisa Anda sampaikan untuk atensi Anda sebagai masyarakat, terutama untuk Anda mungkin yang masyarakat Groga. Begitu, apa yang menjadi kekhawatiran Anda terkait dengan Kamtibmas, kemudian apa yang menjadi keresahan Anda terkait dengan Kamtibmas juga bisa Anda sampaikan. Kami nantikan untuk atensi Anda di 03622444 serta di 081139999790 ya. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, Pak Wakapolsek, selagi kita menunggu pendengar yang akan bergabung begitu ya. Ini terkait dengan penerapan justice yang sekarang memang diinginkan gitu ya, agar tidak berakhir di media persidangan tapi berakhir damai di masyarakat begitu ya. Nah, ini bagaimana Pak untuk di Groga? Apakah memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat terkait dengan justice collaborator ini begitu, agar masyarakat bisa damai, diselesaikan secara kekeluargaan saja, atau mungkin ada masyarakat juga yang masih belum mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak polisian ataupun dari pihak yang bersengketa ataupun berperkara. Silakan Pak Wakapolsek. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau kita berbicara tentang istilahnya RJ kalau di kepolisian, restoratif justice itu memang sudah ada ketentuan-ketentuannya Bu. Jadi peristiwa-peristiwa mana atau kejadian-kejadian mana yang bisa kami lakukan untuk restoratif justice-nya itu. Nah, selama ini di Polsek Groga sudah kami pernah melakukan. Jadi melakukan restoratif justice itu masyarakat Groga sekarang sudah mengetahui dan sudah paham betul dengan adanya kemarin kami melakukan hal itu, karena jelas dari kedua belah pihak sudah menyetujui untuk dilakukan restoratif justice. Kalau misalnya peristiwa-peristiwa yang besar yang sudah di luar daripada kriteria-kriterianya yang telah disampaikan itu, ya kami lakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku Bu. Iya, baik. Berarti memang restoratif justice ini juga ada ketentuan yang berlaku. Iya. Nah, salah satu mungkin yang baru terjadi begitu ya Pak ya, pada tanggal saya kalau tidak salah itu tanggalnya adalah beberapa waktu yang lalu begitu, ada protes dari masyarakat terkait dengan proyek pemagaran yang dilakukan perusahaan listrik negara atau PLN di Desa Tinge-Tinge, Kecamatan Groga. Nah, ini bagaimana Pak untuk progresnya hingga dengan saat ini? Apakah memang ini murni protes dari masyarakat atau ada yang menungganginya Pak? Apa bisa gitu? Ya. Mohon maaf Bu, sekarang apa yang disampaikan memang betul karena itu wilayahnya hukum Polsek Celukan Bawang Bu. Oke, baik. Celukan Bawang Bu. Berarti bukan Groga ya Pak ya? Bukan Bu. Jadi wilayah kami di Groga itu memang mohon maaf masyarakat banyak yang belum mengetahui, bahkan termasuk dari Kecamatan Groga pun kadang-kadang belum mengerti, karena di Kecamatan Groga kami bicara dengan wilayah Kecamatan Groga Bu. Kecamatan Groga itu ada 2 polsek Bu. Oke. Satu Polsek Celukan Bawang itu membawahi 4 desa. Ya. Dari Desa Tukan Sumage, Desa Tinge-Tinge, Desa Celukan Bawang dan Desa Pengulon. Iya. Nah, kalau kami dari wilayah hukum Polsek Groga itu dari Desa Patas Bu ke barat sampai Desa Sumber Kerampok. Nah, tentang hal ini kami kurang monitor Bu.
Jadi karena itu wilayahnya hukum Sukan Bawang. Terima kasih. Iya baik, kami juga nantikan ya Pak ya bagaimana nanti perkembangannya begitu, walaupun memang ini bukan menjadi wilayah hukumnya begitu ya, tapi bagaimana kemudian langkah-langkah antisipasi karena bertetangga Pak, ya berdekatan begitu ya, agar masyarakat juga paham begitu untuk melakukan teknis. Tidak sedikit juga masyarakat yang belum tahu bagaimana sebenarnya untuk melakukan protes-protes ini, apakah memang bisa langsung protes atau mungkin ada beberapa sistematika yang memang harus masyarakat tahu begitu. Mungkin Bapak bisa menginformasikan. Ya, silakan, betul, Bu. Pak. Terima kasih Bu. Jadi kalau dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu, yang mana kami selaku tetangga dari Polsek Sukan Bawang, jika terjadi hal seperti itu, kami tetap akan siap untuk melakukan bantuan pengamanan, baik tertutup maupun terdalam, di dalam, sehingga proses itu bisa berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena kenapa? Kalau jika masyarakat melakukan hal-hal seperti itu, baik itu istilahnya menyampaikan aspirasinya itu, mohonlah agar betul-betul dilihat atau diketahui aturan-aturannya. Apakah itu harus menyampaikan izin untuk melakukan menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini kepada kepolisian. Gitu. Terima kasih. Baik, berarti memang harus mengikuti prosedur yang ada ya Pak ya. Tidak serta-merta bisa melakukan protes dan lain-lainnya, agar juga semua tercover oleh hukum begitu. Nah pendengar di 24644, kami undang kembali atensi Anda untuk bisa ikut bergabung, beratensi, menyampaikan apa yang memang menjadi persoalan Anda saat ini, terutama untuk Anda yang berada di wilayah hukum Polsek Roga ya. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali ke WhatsApp, sudah ada yang bergabung kembali. Selamat pagi untuk Ibu Yanti Adi Astawa yang berada di wilayah Bakti Seraga. Saya ingin bertanya terkait dengan pengajuan restoratif justice. Bagaimana caranya agar yang misalnya saya yang berperkara itu bisa mengajukan restoratif justice, apakah memang harus kedua belah pihak yang mengajukan atau boleh salah satu pihak saja? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu Yanti untuk atensinya. Luar biasa sekali peduli akan proses hukum nih tampaknya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa menanggapi langsung, silakan Pak Wakapolsek. Baik, terima kasih. Jadi Bu Yanti, selamat pagi. Jadi Om Swastiastu. Yang mana apa yang telah Ibu sampaikan bahwasanya tentang restoratif justice itu ada beberapa hal. Itu yang pertama, apa yang telah Ibu sampaikan boleh mengajukan jadi untuk melakukan RJ-nya itu, tetapi kami ada pertimbangan-pertimbangan khusus Bu. Jadi misalnya kalau peristiwa itu yang mengakibatkan kerugian korban misalnya besar, itu tidak bisa dilakukannya Bu. Kemudian kedua, apabila pelakunya itu adalah merupakan residivis atau istilahnya sudah pernah melakukan perbuatan pidana berulang-ulang, itu tidak bisa dilakukan restoratif justice, tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentang pertanyaan Ibu, kalau yang mengajukan itu boleh Bu, jadi boleh mengajukan dari salah satu pihak, nanti kami akan dipertimbangkan di pihak kepolisian apakah ini boleh dilakukan RJ ataupun tidak Bu. Iya, baik. Nah untuk RJ sendiri itu tidak harus yang pihak yang berperkara yang mengajukan ya Pak ya. Jika memang polisi menilai ini bisa dilakukan RJ, maka itu akan dilakukan RJ begitu Pak. Peristiwa itu, jika terjadinya peristiwa nanti apabila itu korban atau kerugian materialnya sedikit atau korban daripada itu tidak terjadi, kami akan pertimbangkan hal itu, apakah bisa dilakukan RJ ataupun tidak Bu. Gitu. Ya baik, terima kasih Bu Yanti untuk atensi Anda ya yang sudah ikut bergabung juga. Dan ada satu lagi Pak sebelum nanti kita ke closing statement, ada yang bergabung. Selamat pagi Pak Parneyase, ingin bertanya terkait dengan untuk penegakan hukum untuk para remaja ini bagaimana ya Pak ya? Apakah memang diselesaikan secara kekeluargaan saja atau akan ditindak untuk remaja yang berkali-kali mengulangi perbuatannya seperti balapan liar dan juga aktivitas yang dilarang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Pak Parneyase. Silakan Bapak, bagaimana tanggapannya?
Terima kasih jadi Pak Parnease, jadi terima kasih atas atensinya. Apa yang Pak Parnease sampaikan, jika terjadi suatu peristiwa pada anak-anak muda, misalnya dalam hal ini kita melakukan trek-trekan, itu pertama, jika itu hanya sekedar trek-trekan, di sana ada beberapa klasifikasinya yang telah kami temukan di lapangan, Bu. Jadi yang pertama hanya dia iseng-isengan saja, itu misalnya hanya dengan beberapa temannya. Karena kenapa kami melakukan patroli jika menemukan di lapangan, kemudian kami tetap kita tangkal atau kita stop. Jika hanya sekedar iseng-isengan saja, Bu, hanya Pak Parnease yang dilakukan oleh 2 orang, 3 orang, itu kami tetap melakukan peneguran dan kami akan kasih sanksi dia. Kalau memang itu terjadi hal istilahnya trek-trekan yang benar-benar direncanakan gitu, misalnya dengan ada beberapa kriteria-kriteria, itu kami tindak tegas, Bu. Bahkan dulu, jadi setahun yang lalu kami pernah itu menyetop dan menahan yang terjadi di Sumber Kerampok, dan itu sudah diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Bu. Terima kasih. Baik, berarti untuk pemrosesannya pun udah dilakukan begitu ya Pak ya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku begitu. Dan untuk Anda pendengar yang juga nanti ingin bergabung, ingin bertanya juga, nanti kita akan buka lagi di lain kesempatan karena waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya begitu ya. Tapi ada satu terakhir Pak WhatsApp yang baru saja masuk, sayang untuk tidak dibacakan. Ada Pak Bangkit Krisna, Pak Bangkit Krisna yang ingin bertanya terkait dengan untuk Polsek Groga saat ini ada berapa personil? Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Pak Bangkit, luar biasa sekali ini. Silakan Bapak bisa ditanggapi. Terima kasih dari Pak Bangkit atas atensinya. Selama ini di Polsek Groga personil kita 56 orang yang sudah purna tahun ini, yang NRP 65 itu 2 orang Pak, sehingga personil kami yang ada di Polsek Groga sekarang ini adalah 54 orang. Nah, kalau berbicara personil dengan wilayah yang cukup luas, itu memang kami sangat-sangat minim Pak. Karena kenapa di Groga itu merupakan polsek urban, Pak. Jadi polsek urban sekarang, kalau dulu namanya polsek selektif, yang mana di daftar pengisian personil itu memang jauh-jauh sangat berkurang. Tetapi dengan kekurangan personil itu kami tetap berupaya jadi melaksanakan tugas dengan efisien mungkin, yang mana semestinya menurut DSPP itu polsek urban itu personilnya 105 orang Pak. Cuma kami sekarang ada 54 orang. Terima kasih Pak Krisna. Berarti ada keterbatasan personil ya Pak ya. Untuk Babin berapa Pak untuk jumlah Babin? Kalau Babin Kamtibmas Wilayah Hukum Polsek Groga sekarang ini berjumlah 10 orang. 10 orang itu di masing-masing desa itu ada 1 orang. Kemudian di kami staf 2 orang dengan kanitnya 1, berjumlah 13 orang begitu. Babinnya 10 orang. Baik, terima kasih ya Pak ya. Dengan jumlah keterbatasan personil, tentunya kita harapkan semoga bisa bekerja lebih solid ya Pak ya, dengan melibatkan masyarakat juga tentunya. Jadi tidak hanya bertumpu menitik beratkan pada pihak kepolisian begitu. Kita sebagai masyarakat juga mempunyai andil untuk menjaga Kamtibmas, untuk menjaga ketertiban lalu lintas, juga jangan sampai melanggar aturan lalu lintas begitu ya Pak ya, agar juga bisa bekerja sama, bersinergi bersama dengan pihak kepolisian untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, tanpa kegaduhan. Mungkin terakhir Pak Wakapolsek bisa memberikan closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar RRI, kemudian juga mungkin masyarakat Groga yang sedang mendengarkan siaran ini. Nah, silakan Bapak bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih Bu jadi atas waktu dan kesempatannya. Jadi kami dari Polsek Groga meminta dan mohon kepada seluruh masyarakat Buleleng, khususnya Polsek Groga, mari kita bersama-sama menjaga situasi
Kamtibmas khususnya di Polsek Groga agar tetap bisa terjamin keamanannya, karena tanpa bantuan atau peran atau keikutsertaan daripada masyarakat, jadi semua instansi lainnya rasanya amat sulit untuk kita bisa melaksanakan situasi Kamtibmas di Hukum Polsek Groga ini bisa berjalan dengan aman. Maka dari itu sekali lagi kami memohon kerjasamanya untuk bersama-sama ikut menjaga situasi Kamtibmas wilayah hukum Polsek Groga berjalan dengan aman. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Wakapolsek Groga, begitu ya Pak Sutarjani yang sudah menyempatkan waktunya untuk menginformasikan berbagai hal yang penting untuk dilakukan dari Polsek Groga. Terima kasih ya Pak ya, selamat melanjutkan tugas kembali. Salam sehat selalu. Kami nantikan juga untuk atensi lainnya ya Pak ya, informasi lainnya dari Groga tentunya. Terima kasih semua pemirsa yang sudah bergabung. Iya baik, untuk pendengar terima kasih juga untuk atensi Anda dan jangan kemana-mana, selepas ini kami juga masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya di Singaraja siang ini. Dan inilah Dialog Hai Balik Kenken yang harus kita tutup juga untuk pagi hari ini. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Saya Rizka Desiantra, selamat siang dan sampai jumpa.